Pertarungan antara Rudy Golden Boy dan Paris Fernandes dalam ajang Holy Wings Sports Show atau HSS Series 6 di W Super Club Gatsu Jakarta berlangsung panas dan syarat emosi. Sejak awal ronde, kedua petinju tampil agresif memancing sorakan penonton. Rudy memanfaatkan momentum dengan strategi pukulan cepat dan terukur, sementara Paris mencoba menekan dengan gaya provokatif. Ketegangan memuncak saat terjadi aksi saling ejek dan dugaan pelanggaran, seperti pukulan ke belakang kepala yang membuat suasana makin panas. Namun di balik drama dan gimmick yang mencolok, Rudy berhasil menjaga fokus dan mendominasi jalannya pertandingan. Akhirnya Rudy Golden Boy keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak, menundukkan Paris dengan skor 45-48, 39-47, dan 45-46. Kemenangan ini menjadi ajang pembuktian setelah banyak yang menilai Rudy sudah tidak dalam performa terbaiknya. Media sosial pun dipenuhi ucapan selamat untuk Rudy. Sementara sebagian netizen yang budiman menilai Paris terlalu banyak berbicara tanpa membuktikan kemampuan. Banyak yang kini menantikan rematch dalam format MMA agar pertarungan keduanya berlangsung lebih adil dan terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seharusnya yang menang itu adalah Paris Fernandes. Ya, ini kata-kata orang bego yang tidak bisa menilai dari berbagai sisi. Kenapa saya bilang kalian bego? Karena jelas-jelas seperti yang terjadi semalam, Paris itu memang mendominasi dari awal round sampai hampir akhir. Tapi kesalahan fatal yang dilakukan adalah memukul belakang kepalanya Coach Rudy. Berkali-kali dia memukul, menghantam di sini, dan itu adalah kesalahan yang sungguh fatal, sehingga itu mengurangi poinnya, merugikan diri dia sendiri. Jadi kemenangan yang dimenangkan oleh Coach Rudy menurutku itu sudah sangat fair. Karena apa? Coach Rudy pukulnya di sini, tapi dia balasnya di sini berkali-kali. Jadi kemenangan yang dimenangkan oleh Coach Rudy itu benar-benar fair. Hormat. Guys, kalian udah tahu Paris Fernandes minta rematch sama Rudy Golden Boy. Tapi Rudy Golden Boy mintanya di rules dia. Aduh, buset. Gak kebayang itu kalau sampai kejadian, bro. Paris Fernandes berani emang itu kalau nerima tantangannya Coach Rudy. Menurut gua risikonya gede banget. Gua jamin gak sampai satu ronde selesai itu, karena kaki dan tangan akan bermain dalamnya. Kalau kalian sendiri gimana guys menilai seandainya rematch? Menurut gua Paris kayaknya gak akan ngambil sih kalau modenya MMA. Tapi kalau boxing lagi pasti Paris mau. Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Rudy Golden Boy keluar sebagai pemenang, tapi sumpah ya gue kurang puas banget melihat pertandingan kalian. Kenapa? Karena dikit-dikit protes, dikit-dikit dihentikan pertandingannya, dikit-dikit peluk, udah gitu nggak sportif lagi, saling mukul kepala belakang, saling terprovokasi. Maksud gue adalah kalian itu main event loh. Gue sampai rela begadang kayak gini sampai jam 2:30 pagi buat nontonin pertandingan kalian doang. Tapi ya kalian yang nonton di rumah udah pasti punya ekspektasi tinggi ya kan sama pertandingan ini. Di pikiran kalian itu mereka ini udah pasti saling baku hantam, saling adu jotos gitu loh. Tapi ternyata dikit-dikit peluk, di stop pertandingan saling adu bacot, saling protes. Yang kita butuhkan itu apa? Sportivitas. Tapi kalau main kali kayak gini ya kayak gimana gitu loh. Di sini gue cuma pengen menyampaikan pendapat gue aja loh ya. Dan gue yakin bukan gue aja yang ngerasain, banyak di luar sana juga yang ngerasain hal yang sama kayak gue. Ya udahlah ya, selamat buat Coach Rudy dan buat Paris, semangat, semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan jangan gampang buat terprovokasi. Coach Rudy juga pinter banget tuh mau provokasi si Paris. Nyesel banget tadi malam nonton pertandingan ini ya kan. Ini tuh tadi malam tuh bukan pertandingan tinju tapi pertandingan drama, adu bacot dan protes. Ngerti lah sekali pukul, protes dan drama. Jadi yang kita tunggu itu sampai jam 1:30 sampai jam 1:30 itu bukan skill dan mekanik tinjunya, tapi drama dan protesnya. Ya, nyesel banget sumpah tewas ditungguin nonton lama-lama dan match utama ya kan, match penentu, tapi malah ternyata matchnya isinya ya kalian bisa tahu lah ya, matchnya isinya cuman drama dan protes ya. Kalau itu dibilang match penentu jauh sih sumpah ya. Coba menurut kalian, pasti banyak dari kalian yang emosi dan greget
dengan pertandingan tadi malam. Banyak rules yang sengaja dilanggar dari mereka dan wasitnya pun tidak mengurangi poin. Itu anehnya ya, bukan tinju tapi malah adu drama dan bacot. Aneh pertandingan tadi malamnya, salah begadang sampai jam 2:30 anjir. Paris tidak terima kekalahan, minta rematch lawan Rudy Golden Boy. Paris Fernandes ternyata belum bisa move on dari kekalahannya setelah duel panas lawan Rudy Golden Boys di ajang Holywing Sports Show. Pertarungan dua raksasa influencer fight itu benar-benar membakar panggung HSS Series 6 di Jakarta. Rudy Golden Boys keluar sebagai juara pada pertandingan itu dan resmi merebut sabuk World Influencer Championship. Namun, Paris tidak terima begitu saja. Dalam pernyataannya, Paris meminta maaf kepada para fans dan menegaskan dia siap turun ring lagi untuk balas kekalahan dari Rudy Golden Boys tersebut. Sementara Rudy sendiri dengan santai berkata, "Kita rematch nanti, tapi sekarang respect dulu." Jadi, apakah kita bakal melihat part 2 dari rivalitas berat keduanya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Nanti banyak nih di kolom komentar yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Kepala bapak kau bodoh kali kau. Bisa-bisanya Rudy Golden Boy yang menang begitu banyak pukulan Paris yang masuk, jab-jab keras dia buat Rudy sempoyongan gitu loh. Sampai ku catat gitu, berapa pukulan Paris yang masuk, berapa pukulan Rudy yang masuk. Anjing. Kok bisa menang gitu? Bahkan di saat Rudy Golden Boy tangannya diangkat ke atas, dia yang menang, muka dia tuh bingung. Kayak nggak pede dia menang. Tengok cara main Rudy Golden Boy. Begitu dia mukul, dia meluk, nyundul kepala. Aduh, apa permainan kayak gitu? Kayak badut kali. Gitu-gitunya bisa menang. Aduh, kita kesampingkan dulu lah bacotan mereka, drama mereka adalah sering. Fokus ke tinjunya, ke boxingnya, gitu kan. Orang awam juga tahu yang menang ini siapa, udah pasti Paris Fernandes secara hitung-hitungan poin. Tapi kok bisa-bisanya muka Rudy Golden Boy aja pun sampai bingung dia tuh bisa menang. Nanti banyak nih di kolom komentar yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Kepala bapak kau bodoh kali kau. Kau tuh nengok tinju karena suka sama orangnya, bukan karena tinjunya. Kalau orang yang paham tinju, minimal tahu dia fighter, tahu dia permainan tinju, tahu yang menang tuh siapa. Ini bukan fight boxing, tapi ini adalah podcast di atas ring. Itu kata orang ketika menonton matchnya Paris vs Rudy Golden Boy. Di sini banyak orang yang mengatakan seharusnya Paris yang menang poin. Tapi teman-teman, di dalam pertandingan, menurut saya sah-sah aja kalau Rudy Golden Boy menjadi pemenangnya. Di match ini memang sering terjadi clinch. Clinch itu adalah momen ketika kedua fighter melakukan sebuah pelukan. Hal ini dilakukan tentu untuk menghindari serangan lawan. Tidak hanya menghindari, clinch juga dilakukan untuk mengatur nafas. Hal yang memenangkan Rudy Golden Boy ada pada momen ini, teman-teman. Rudy Golden Boy pandai memanfaatkan momen. Saat terjadi clinch, Rudy Golden Boy sangat aktif memberikan pukulan. Kalau clinch terlalu lama dan kedua petinju tidak aktif memberikan pukulan, wasit akan bilang break. Dan itu yang terjadi semalam. Selama wasit masih belum memberikan aba-aba untuk break, fighter masih boleh melakukan serangan. Di sini juga terjadi satu momen, teman-teman. Wasit sudah bilang break, tapi kedua fighter masih aktif memberikan pukulan. Paris dan Rudy Golden Boy langsung dikurangin 1 poin. Sepanas itu tensi kedua fighter. Dan di sini, Rudy Golden Boy menjadi pemenangnya. Dia langsung mendapatkan 3 sabuk. Di event HSS vs Baku Hantam, saya mau menyorot beberapa momen. Pertama, momen ketika Saroha mendapatkan kemenangan atas Giselle Rape. Permainannya cantik banget, teman-teman. Di sini Saroha pandai sekali membaca pergerakan lawan. Dan hanya itu, momen yang saya sorot selanjutnya adalah momen ketika Forlan akhirnya mendapatkan sabuk WBC. Dia berhasil menjatuhkan petinju dari Thailand. Nah, teman-teman, ini adalah triple win. Ketiganya latihan intens menggunakan brand Whittaker. Saya sendiri menggunakan brand ini, teman-teman, karena memang sebagus dan senyaman ini. Tidak heran kalau Whittaker adalah brand sportwear terbaik di Indonesia. Harus diakui kualitasnya setara dengan brand di luar negeri. Nah, teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai video ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan sekali lagi jangan lupa untuk follow dan follow akun ini. Info guys, setelah video sebelumnya Paris pelukan sama Celo, sekarang pelukan sama orang tua ini, Bang Rudy Golden Boy. Gua tahu first impression kalian pas ngeliat pertandingan ini.
Nonton apa ini? Pasti banyak dari kalian yang kecewa sama pertandingan ini, termasuk gua. Jujur, gue ikut bridging, gue ikut ngegoreng di konten-konten sebelumnya, tapi hasilnya malah begini. Oke, kita identifikasi masalahnya, kita kritik masing-masing nih, dua orang. Pertama, gue lihat dari awal-awal. Yang pertama kan gara-gara ini nih, kepala belakang. Kalian perhatiin deh, awal-awal tuh yang biasa mulai itu Paris awalnya, terus sering taunting-tauntingan. Mungkin karena merasa itu rumahnya, jadi berhak bebas. Tadi aja video sebelumnya kayak si Forlan, kebanyakan taunting kan langsung di berhentiin sama wasit, tegas wasitnya. Nah ini mungkin wasitnya agak nggak enak kali, dan pertandingannya nggak seformal merebutin sabuk kayak Forlan kan. Dan masalahnya adalah sama-sama CEO, jadinya ya mau berhentiin pertandingan ini sesukanya ya bebas-bebas aja. Makanya dikit-dikit Rudy Golden Boy protes, terus lebih ke banyak adu mulut sih daripada tonjok-tonjokannya kan. Udah sama-sama emosian, udah fix itu nggak settingan dah. Dan mungkin juga Rudy Golden Boy itu udah merasa kalah gitu, udah kalah stamina dan udah ngeliat cara mainnya Paris, jadi ya dia mungkin cari alasan lain kali. Dikit-dikit adu mulut, dikit-dikit. Tapi kita nggak tahu kan aslinya. Yang pasti jangan dijudge terlalu parah guys. Mereka kan udah ngasih karya-karya, udah ngasih tontonan yang menarik nih kemarin-kemarin. Dah, ini jadikan pelajaran buat mereka, jadikan experience, dan kita evaluasi bersama-sama, kita koreksi dan kritik bersama-sama, dan kita terus dukung supaya combat sport maju di Indonesia dan pemerintah melirik dan Indonesia menjadi go internasional.